Fisiologi Muskuloskeletal. Mari kita bahas muskulo atau otot terlebih dahulu. Jenis-jenis otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Fungsi otot rangka yang pertama menghasilkan gerakan, yang kedua membantu menstabilkan rangka, yang ketiga menjaga pintu masuk dan keluar sistem cerna, respirasi, kemih, dan reproduksi, yang keempat menghasilkan panas. Struktur otot rangka. Di dalam otot rangka terdapat epimisium, perimisium, endomisium, serabut otot, myofibril, sarkomer, dan tendon. Berikut adalah mekanisme kontraksi otot. Selanjutnya, mekanisme relaksasi otot. Neuromuscular junction atau IMJ adalah sinap yang menghubungkan neuron motorik dengan serat otot rangka. Pembahasan yang kedua adalah skeletal atau tulang. Fungsi tulang adalah sebagai alat gerak, tempat produksi sel darah, sebagai proteksi, dan sebagai tempat penyimpanan mineral. Pembentukan dan resorpsi tulang. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan tulang sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Lena Putri dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 240610021. Di sini saya akan menampilkan sedikit video dengan judul Introduction to Physiology. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Sistem integumen materi fisiologi. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar susu, dan kelenjar minyak. Kata ini berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Sistem integumen mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Fungsi sistem integumen 1. Pelindung dari kekeringan, invasi, mikroorganisme, sinar intraviolet, dan kimia. 2. Penerima sensasi,
sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. 3. Pengatur suhu, menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas saat suhu panas. 4. Fungsi metabolik, menyimpan energi melalui cadangan lemak dan sintesis vitamin D. 5. Ekresi dan absorpsi. Bagian integumen dan fungsinya. Bagian-bagian integumen terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Kulit, merupakan organ yang memiliki permukaan paling luas yang melapisi seluruh bagian luar tubuh, pelindung tubuh terhadap benda asing, bahan kimia, cahaya matahari yang mengandung sinar ultraviolet, dan melindungi tubuh terhadap mikroorganisme serta menjaga keseimbangan tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, ada rambut. Rambut merupakan benang keratin elastis yang berkembang dari epidermis tersebar di seluruh tubuh kecuali telapak kaki, telapak tangan, dan urogenital. Setiap rambut memiliki batang yang bebas dan akar yang tertanam dalam kulit. Akar rambut dibungkus oleh folikel rambut yang berbentuk tabung, terdiri atas bagian yang berasal dari epidermis atau epitel dan bagian yang berasal dari dermis atau jaringan ikat. Rambut terdapat dalam kantong rambut, folliculus pili. Rambut berfungsi sebagai isolator atau pengantar suhu tubuh dan organ indera, misalnya pada fibrasase atau rambut sinus. Yang ketiga, ada kuku. Kuku merupakan lempeng yang membentuk pelindung atau pembungkus permukaan dorsal falang, terakhir jaringan, dan jari kaki. Berdasarkan struktur dan hubungan dengan dermis dan epidermis, pertumbuhan kuku terjadi sepanjang garis datar lengkung dan sedikit miring terhadap permukaan pada bagian proksimalnya. Pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan seperti tulang dan gigi. Kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sedikit. Kondisi kuku mencerminkan status kesehatan umum, status nutrisi, pekerjaan, dan tingkat perawatan diri seseorang. Bahkan status fisiologisnya juga dapat diungkapkan dari adanya bukti gigitan kuku pada pangkal kuku berfungsi melindungi kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf serta mempertinggi daya tahan tubuh. Pemeriksaan pada sistem ini dilakukan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya 1. Pemeriksaan fisik, 2. Warna kulit, 3. Tekstur kulit, 4. Suhu kulit, 5. Kelembapan kulit, 6. Bau busuk pada kulit. Hai teman-teman, perkenalkan saya Salwa. Ayo, kita jelajahi dunia pencernaan yang menakjubkan. Pertama, semuanya dimulai dari mulut. Di sini, makanan dikunyah menjadi potongan-potongan kecil. Air liurmu yang penuh dengan enzim mulai memecah makanan secara kimiawi. Keren kan? Selanjutnya, makanan turun ke kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Itu adalah gerakan otot yang membantu mendorong makanan ke perutmu. Sesampainya di perut, asam dan enzim lebih lanjut memecah makanan menjadi bubur yang disebut kimus. Lanjut, kimus masuk ke usus halus. Disinilah keajaiban terjadi. Pankreas, hati, dan kantung empedu membantu dengan cairan pencernaan untuk menyerap nutrisi ke dalam aliran darahmu. Usus halusmu punya vili seperti jari-jari kecil yang berperan besar di sini dengan memperluas area permukaan untuk penyerapan maksimal. Sisa makanan kemudian menuju ke usus besar. Bagian ini menyerap air dan garam dari sisa makanan, mengubahnya menjadi kotoran padat. Bakteri baik di usus besarmu juga membantu memecah beberapa bagian makanan yang tidak tercerna. Akhirnya, kotoran dikeluarkan dari tubuhmu melalui rektum dan anus. Dan selesai.
Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya zat oksigen ke dalam tubuh kita yang diproses di dalam paru-paru untuk kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan adalah kegiatan menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung gas karbon dioksida. Dalam proses pernafasan, tubuh kita memerlukan alat-alat pernafasan, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang pertamanya itu hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melalui hidung. Di dalam lubang hidung, udara disaring rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung untuk menyaring udara kotor yang masuk. Rongga hidung termasuk dalam organ sistem pernapasan bagian atas dan menjadi jalur pertama masuknya udara menuju paru-paru, serta jalur keluar terakhir udara dari paru-paru. Yang berikutnya yaitu tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan memasuki tenggorokan dan menuju ke paru-paru. Di tenggorokan, udara melewati 3 saluran yaitu faring, laring, dan trakea. Tenggorokan menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru supaya proses bernapas berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu paru-paru. Setelah melewati tenggorokan, udara akan masuk ke paru-paru melewati saluran yang bercabang 2 dinamakan bronkus yang terhubung dengan paru-paru kanan dan kiri. Bronkus memiliki cabang kecil yang disebut bronkiolus. Bronkus bermuara pada alveolus yang berfungsi sebagai pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Fase pernafasan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Fase ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan nafas atau udara dari paru-paru kita. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain keseluruhan tubuh. Selanjutnya ada anatomi jantung. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan pemiliknya, yaitu sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru bagian tengah dada, pada bagian belakang dan ke kiri tulang dada, sternum. Anatomi jantung terdiri dari 6, yaitu perikardium, serambi atrium, bilik ventrikel, katup, otot jantung, dan pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu yang pertama arteri, yang kedua vena, dan yang ketiga kapiler. Selanjutnya ada sistem limfatik. Sistem limfatik terbagi menjadi 5. Yang pertama, melawan berbagai penyebab infeksi seperti kuman, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua, mendeteksi kebenaran sel kanker dan mencegah pertumbuhannya. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat, menyerap sebagian lemak seperti makanan di dalam usus. Dan yang kelima, mendeteksi keberadaan antigen dan membentuk antibodi untuk melawannya. Selanjutnya, ada sumsum tulang dan kelenjar timus. Sumsum tulang dan kelenjar timus merupakan organ yang berperan penting dalam kekebalan tubuh dan berperan sebagai kunci utama sistem limfatik. Sumsum tulang bertugas untuk menghasilkan berbagai jenis sel darah, seperti sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih leuksit. Sementara itu, kelenjar timus bertugas untuk menghasilkan sel limfosit yang disebut sel T. Sel ini berfungsi untuk mendeteksi dan melawan bakteri maupun virus penyebab infeksi. Yang terakhir ada limfa. Limfa merupakan organ terbesar di dalam sistem limfatik. Kelenjar dan pembuluh darah getah bening. Kelenjar getah bening terletak di hampir seluruh bagian tubuh, termasuk leher, dada, ketiak, perut, dan selangkangan. Beberapa gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem limfatik. Yang pertama, infeksi, yang kedua kanker, yang ketiga penyumbatan atau obstruksi, dan yang terakhir penyakit autoimun.
A few moments later. Organ reproduksi pada laki-laki. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian eksternal atau bagian luar. Yang kedua, bagian internal atau bagian dalam. Baiklah, mari kita pelajari organ eksternal reproduksi pada laki-laki. Perhatikan gambar ini dengan baik-baik. Baiklah, yang pertama ada penis. Penis adalah organ kelamin pria yang berbentuk bulat panjang, berfungsi untuk kopulasi, saluran mengeluarkan sperma dan urin keluar tubuh. Penis ini tersusun atas korpus pomio dan juga otot. Otot akan berfungsi untuk ereksi penis. Selanjutnya ada lubang uretra. Lubang uretra ini tempat keluarnya sperma maupun urin. Jadi, yang membedakan antara sistem reproduksi pria dan wanita adalah bahwa organ reproduksi pria memiliki satu saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma, sedangkan pada wanita mempunyai salurannya masing-masing. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum adalah kantong dengan otot kremaster yang menyelubungi testis. Fungsinya untuk menyangga dan menjaga kestabilan suhu testis. Ketika lingkungan luar hangat, maka otot skrotum akan relaksasi sehingga testis tampak menggelambir. Begitu juga sebaliknya, ketika lingkungan luar itu dingin, maka otot skrotum akan kontraksi sehingga testis mendekat ke tubuh. Selanjutnya ada kulup atau prepitium. Kulup adalah kulit berselaput lendir mukosa yang menyelubungi ujung penis. Lendir mukosa pada kulup ini berfungsi untuk melembabkan ujung penis. Pada saat akan memasuki masa remaja, kulit pembungkus kepala penis atau preputium ini akan dibuang, yang disebut proses sirkumsisi atau disunat. Tujuan sunat adalah untuk mencegah menumpuknya kotoran di daerah kepala penis. Mengingat area kulup atau preputium ini sangat lembab dan tertutup, maka hendaknya menjaga kebersihan area ini. Karena area yang lembab akan menjadi target tempat berkembangnya bakteri dan virus. Baiklah, sekarang kita akan membahas organ internal dari sistem reproduksi laki-laki. Pertama ada testis. Testis adalah tempat untuk memproduksi sperma dan juga sebagai penyekresi hormon androgen dan testosteron. Jadi pada testis ini terjadi spermatogenesis. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan dari epididymis menuju kelenjar prostat. Tentunya saluran ini nantinya akan dilewati oleh spermatozoa. Selanjutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran untuk sperma dan urin menuju keluar. Perlu diingat bahwa pria hanya memiliki satu saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisir suasana asam di uretra dan vagina. Karena sperma tidak tahan terhadap suasana asam, artinya sperma akan mati dengan suasana yang asam. Selanjutnya adalah kelenjar Schupper. Kelenjar Schupper menghasilkan lendir untuk menetralisir uretra dari urin sebelum sperma diejakulasi.
Oke, yang terakhir adalah Vescula seminalis. Vescula seminalis adalah kelenjar yang berada di atas kelenjar prostat, berfungsi untuk memproduksi cairan semen yang mengandung fruktosa. Fruktosa ini akan menjadi bahan makanan bagi sperma, sehingga menghasilkan energi dan sperma dapat bergerak. Hai teman-teman, di sini kita akan belajar fisiologi tentang sistem urinaria. Sistem ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menghasilkan, mengumpulkan, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, struktur sistem urinaria ada 8. Yang pertama, ginjal atau ren, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, uretra, glomerulus, tubulus ginjal, papila ginjal, dan yang terakhir trigonum vesicae. Bisa di-pause dan dibaca selengkapnya ya teman-teman. Selanjutnya, fungsi sistem urinaria ada bermacam-macam ya teman-teman. Contohnya seperti menghilangkan produksi sel metabolisme, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa, dan lain-lain. Masuk ke proses sistem urinaria, yang pertama ada filtrasi darah. Darah masuk ke ginjal dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua, pembentukan urin. Yang ketiga, mengumpulkan urin. Dan yang terakhir, pengeluaran urin. Selanjutnya ada mekanisme pengaturan. Yang pertama, sistem saraf mengatur kontraksi dan relaksasi otot kandung kemih. Yang kedua, hormon mengatur fungsi ginjal dan kandung kemih. Dan yang terakhir, renin mengatur tekanan darah. Di bawah ini ada contoh gangguan sistem urinaria. Ada nefritis, nefrosis, batu ginjal, infeksi saluran kemih, kanker ginjal, diabetes, dan penyakit ginjal kronis. Selanjutnya ada gejala gangguan. Contohnya seperti nyeri perut bagian bawah, demam, mual dan muntah, urin berdarah atau keruh, frekuensi buang air meningkat, kesulitan buang air kecil, dan terasa nyeri. Selanjutnya ada cara pencegahan. Ada beberapa contoh juga teman-teman. Yang pertama, minum air yang cukup. Yang kedua, mengonsumsi makanan seimbang. Yang ketiga, menghindari konsumsi alkohol dan rokok. Dan masih banyak lagi. Cara pengobatan, yang pertama, terapi obat-obatan, pembedahan, dialisis, transplantasi ginjal, serta perubahan gaya hidup. Cukup sekian dan terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrianti. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem endokrin. Adalah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem endokrin juga berhubungan erat dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Selain menghasilkan hormon, sistem endokrin juga berfungsi menghasilkan hormon untuk tubuh manusia, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme oksida dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak. Perkenalkan, nama saya